Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ma'alif rahimahullah ta'ala nafa'ala bihi wa barna fid darin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mahma sabathu Bismillahirrahmanirrahim. Termasuk min asbabil hasad, termasuk sebab terjadinya hasud, kedengkian. Wa mahma asobathu lan semangsane ngenani atau menimpa, mengenai ing adu, musuh, aduun, semangsane ngenani ing adu apa nikmatun ingmat, apa nikmatun nikmat. Ketika orang yang kita tidak sukai mendapat kenikmatan, sa'ahu mongko ngalakake atau nyusahake, sa'ahu mongko ngalakake atau nyusahake ing wong apa zalika mengkono asobathu nikmah utawa apa zalika mengkono nikmat itu. Di annahu kana sak temene dalik iku diddu muradihi, sebalike kang den karepake wong. Ing karepe jenenge musuhe ya mendapat keburukan, ternyata mendapat nikmat menjadi susah. Warubama yukhtaru, terkadang den kerentekake lahu kedue wong sing hasud apa annahu sune wong iku la manzilata ora ana kedudukan, derajat kedudukan iku mujud lahu kedue wong indallahi dalam ngarsane Allah haitsu lam yantaqim, sekirane ora natrapi atau ora menimpakan hukum, ora natrapi sapa Allah lahu maring lahu krana wong min aduihi maring musuhe wong, mene bimana ilah alladzi rupane wong utawa alladzi rupane adu adahu kang nglarakake sapa adu ing wong. Bal an'ama bari aweh nikmat sapa Allah lahu alaihi ing atase adu, ing atase musuh. Saking
saking bencine sampai ketika musuh kita itu tidak, musuhnya orang yang hasud maksudnya, tidak mendapat perlakuan buruk dari Allah. Allah tidak memperlakukan buruk pada dia. Seakan-akan kita merasa tidak diperhatikan Allah, la manzilata lahu, tidak mendapat tempat di sisi Allah, sehingga Allah kok tidak membalaskan sakit hati kita. Seakan-akan merupakan hal koyo-koyo, rada positifnya ngerasa elek, tapi di situ sebenarnya buruk karena dia tidak seakan-akan berhak untuk mendapat bantuan perlakuan dari Allah. Wabil jumlah lan jumlah secara global, kawan gemblengan global. Wal hasud mongko hasud iku yulzimuna tepake apa hasud al bughdha ing nesu marah wal adawata lan permusuhan. Jadi intinya hasud adalah membawa kepada kebencian dan permusuhan. Wala yufariquhu lan ora misai apa hasud ing karone al bughdu wal adawah. Innama ghayatut tuqa lan angin mesti kato-katoke takwa, kato-katoke wedi iku an ana alif an lah teman-teman ini kaya buyata Allah ya bghia yento ora racut sapa wong bertindak melewati tatanan agama acut. Ayat rohalan yang tersengit sapa wong untuk orang gawe tapi taki ya juga wong kang takwa tapi yun dan gitu kok ya wayak rohalan itu sangit sapa wong dalika mengkono al bughdu wal adawah untuk hasud kena min nafsihi saking awak dhewe wong. Wa min halan iku setengah saking asbabil hasadi, setengah saking sebab-sebab hasud munculnya rasa kedengkian, iri, syirik. At-ta'azzuzu iku ngrasa mulya. Ngrasa mulya. Wa huwa temikon ta'azzuz iku ayat kula yen to abot alaihi ngentase wong ayat tarafa yen to luhur atau dadi luhur tarafa dadi luhur alaihi ngalahake wong sapa ghairuhu liyane wong. Ada orang lain diangkat jabatan doir atau mendapat perlakuan yang lebih baik dibanding kita, entah itu dari komunitas kecil maupun besar. Jadi kita merasa berat, itu berarti kita ta'azzuz, berarti ada rasa hasud. Minimal. Kadang kerasa ya orang kita tidak terasa. Ada rasa sengkring dalam hati itu sengkring, senit itu maksudnya gereng merasa kita kalah dengan dia. Wah itu berarti awake dhewe njaluk diluhurke. Berarti kita minta berharap lebih tinggi dari orang, berarti kita hasud.
Basa ini memang basa gerakan hati, jadi sangat tipis. Wa min halal itu saking asbab hasud hubbur riyasati utawi seneng riyasah, seneng jabatan, pangkat. Wa talabul jahilan murih derajat, mulih pangkat padha wae. Jah kepangkatan. Bi ayakuna kelayan ento ana sapa wong iku mung faridan ngijeni. Pernah kita sampaikan, jadi nek biasanya wong hasud ki yo gandengane yang sejajar. Warung ya hasud padha warunge. Ke warung yo laris men nggonku ora pikirane hasud. Kiai yo padha-padha wong-wong sing berperan bagi kiai. Masih kono kok rame men nggonku sepi. Esok kepiyure ya. Terus sampai ada itu ada cerita, tapi jarine yo anu nyata aja. Ngono kiai yang pengen ele laris pondoke. Jarine ngubengi pondoke udo konangan wong. Mbah wek maca apa ora. Jarine tapi jarine ya iya wallah alam. Jadi ono ada orang-orang yang hati-hati selalu justru takutnya di situ. Ada orang itu ya memang Habib. Dia termasuk keturunan nasabnya ya. Mungkin orangnya sangat soleh. Dia menempati satu rumah, satu kampung. Padahal kampung itu dulu sering banjir, misalkan sering mengalami musibah semacam banjir. Tapi ketika itu Hasih Habib itu bertempat di kampung itu berapa tahun itu tidak pernah banjir, tidak pernah mengalami banjir. Ya ada yang Tuhan menghadapi ya nyembuh dalalai orang-orang asik. Tapi biasanya mudah banjir. Jadi ada orang yang rodok niteni itu, tak bari Habib ini kok kita aman-aman saja. Dia dengar Habibnya itu pindah lagi, pergi lagi pindah. Ini tidak mau dia digosipkan yang berlebihan itu, tidak mau. Wah Habib ini, mulai orang itu semata mendekat kan, wah dia malah pergi. Takut kalau dianggap, wah ya, dianggap bang apik. Dalam bahasa ilmu hikmah itu ada namanya khumul. Khumul itu menutup diri dari kebaikan. Khumul itu menutup diri dari kebaikan. Piye supaya kita tidak terkenal baik, bukan terkenal buruk. Terkenal buruk malah tidak apa-apa, malah senang orang-orang macam itu. Tidak terkenal baik itu malah dihindari, namanya khumul. Itu cara untuk menghindari merasa ta'azzuz tadi, merasa kita punya pangkat di sisi Allah. Itu larangan besar itu, pantangan besar bagi orang-orang tauhid di dalam berlaku kehidupannya. Karena pengaku ta'azzuz itu mau tidak mau ya bibit-bibitnya menuju seperti setan itu iblis. Iblis kan merasa lebih baik dibanding Adam itu di situ. Tidak mau dia. Kadang-kadang kita melihat ada orang sok rak gelem tukar maju, kalau apa rak gelem. Itu masalahnya dia tidak mau terkenal kebaikan, terkenal baik, bukan. Saya malah kadang-kadang kan. Makanya orang tidak peka itu ya lucu kadang-kadang. Jadi
ketika dihormati lah. Cara saya kira kon jadi pimpinan apa. Mungkin nak ketok malah rasa seneng rak. Iki saking ora ana kepekaan itu. Kalau dalam ilmu akhlak itu luar biasa. Orang-orang sangat humul menutup diri. Bi ayakuna kalau ento ana sapa wong munfaridan dhewe ni. Jadi pengine dia tidak ada lawan. Adiman nadir penador. Ada ayatnya. Oh ya benar. Adiman nadiri, ora ana padane, tidak ada kembarannya. Nadir pepadan kesamaan. Ghairu musyarakin kang ora den sekutu, ora dibarengi. Fil manzilati dalam derajat itu kedudukannya. Ya suhu ngalakake to nglarakake to nyusahake ing wong apa wujudu munadirin. Ya suhu ngalake to nyusake wong apa wujudu munadirin wujude wong kang mbandingi, wong kang ngimbangi lahu maring wong. Nek ana orang ngimbangi rasanya sesek atine. Lambine longgar rasanya kaya lambi ngepres. Fil manzilatin dalam derajat. Lho ki sing anu kok wong RT kono ada mangkat ngaji to. Lha mriko nonton pengajian malih. Sapa sih? Wah, kemringet. Berita kan wong liya mau maca kitab ning kono terus malih laris kemringet. Ya kudu diolah dhewe ya. Yo alhamdulillah nek berarti malah umpama malah dibantu. Jadi yang penting foto-foto kita niatnya ya kecuali kalau misalkan apa kita juga agak prihatin bisa kalau misalkan ternyata yang buka pengajian itu misalkan dari orang yang berpaham yang beda ya, dalam arti apa, kurang benar lah. So, saya misalkan paham tidak, ayo kita perlu prihatin. Ya podo sak pahame ya wis rasa nesu. Oh kono ya oh ya malah beneran. Jelas aduh. Jadi mengolah hati ini itu sing angel kadang-kadang. Wa min halan iku saking asbabul hasud khobathun nafsi. Atau khubsun nafsi. Olone nafsu, olone awak-awakan, buruknya nafsu. Wa sukhuhalan sukhunnya mana asli cetil kikir. Cetil nafsu bil khairi kan kebagusan. Li ibadillahi maring pira-pira kawulan Allah. Dia memberikan pertama nafsu yang buruk, yang kedua karena kikir memberi kebaikan, iman-iman yang kebagusan ya wong liya. Bihaitsu yasukku lan sekira dadi abot alaihi ngatasi wong apa ayu sofa yen to den sifati indahun dalam sandingi wong. Apa sing disifati husnu hali abdin, baguse tingkae kawula. Jadi ana wong nyeritake kebaikan orang lain, wah kita rasanya merasa tersinggung kalah. Husnu hali abdin fima in dalam perkara an'ama kang paring nikmat sapa Allah alaihi ngetase abdin. Jadi orang-orang ada orang disifati wah si A itu sekarang hebat ya gini wah awake dhewe sing ngrungokke malah kesinggung. Nah itu berarti hasud. Jadi elek atine. Nah, kita kadang-kadang macam itu. Kok kita mudah begitu? Oh berarti hatiku elek. Gampang menilai buruk orang lain, gampang tidak senang dengan orang lain.
Wa yafrahu lan bungah sapa wong bi dzikri fawati maqasidi ahadin. Wa yafrahu lan bungah sapa wong bi dzikri itu spontanitas muncul gitu. Tidak apa kalau kita peka itu spontanitas muncul. Nah, wong seperti ini. Bidzikri fawati maqasidatin kelawan nutur pot utawa ilange pira-pira sejone wong suci. Bidzikri fawati maqasidatin kelawan nutur pira-pira pot utawa ilange, pot ilang. Maqasidatin pira-pira sejone wong suci. Momo ya ada teman. Aku ngajak anu apa ya kan lamaran. Ngomong-ngomong, piye lamaran nih? Wah, rak ketombo. Enggak, kita ada rasa senang, sedih senang. Oh, berarti awake hasil. Ya senangnya itu tidak langsung senang berlebihan, enggak. Muncul senit itu ada perasaan itu luar biasa. Jadi nasi peka misalkan ya itu mungkin spontanitas enggak apa-apa karena itu termasuk khotor, kerentak seketika. Tapi kalau kemudian kita sadari, kita rubah, loh aku seneng. Berarti aku ini, itu bisa rubah. Tapi kalau tidak kita sadari nanti akan berlanjut itu. Seneng ketidakberhasilan orang lain, otomatis ya kita susah kalau dia berhasil. Oke, contohnya enggak agama itu, tapi berurungan ya, dilanjutkan penerimaan. ASN. Aduh, ora berhasil. Wah seneng berarti asal. Wangal, angel. Kalau kita kan tuntunan dalam agama kita disuruh senang mendoakan sesama muslim itu dalam rangka untuk menghilangkan diantaranya dalam rangka untuk menghilangkan mungkin munculnya perasaan-perasaan hasad. Jadi nak wae dhewe ndonga, iki aja ndonga wae dhewe tok. Ndongake kabeh wong muslimin. Sehingga ketika kita biasa ndongakno apik, nek kono entuk apik awake dhewe insyaallah ya ora dadi susah. Dadi ora ngrasa susah. Allahumma ighfir li jamil muslimin wal muslimat. Tapi pikirane tapi sini kok ampun Gusti. Ono pengecualian. Dongane pengecualian. Tapi sini kok mboten sah niku. Ah iki ora. Ora karo wong salat. Jejere ndare wong ora senengi. Salami pisan tok. Kok salam pisan tok. Jejere tak salami wong salam kan. Aku ora seneng iki. Tak ucapi salam. Saking nemene salat wae kenapa provokasi. Wa tirabi umurihi lan gunjang ganjing atau kacone pira-pira perkarane atau urusane ahad. Dia seneng karo temennya orang lain itu urusannya kacau. Wa tirabi umurihi gunjang ganjing atau kacone pira-pira perkarane atau urusane ahad. Wa tanaghusu aisyihi lan tanaghusu ya. Wa tanaghusu aisyihi lan serete penguripane ahad. Serete penguripane ahad. Wa huwa mangko utawi wong abadan dalam selawase. Orang semacam itu merasa ketika orang lain seret kehidupannya dia senang. Bahwa mengkote wong abadan selawase iku yuhibbu demen sapa wong demen seneng al idbara ing ngungkuri berpaling li ghairihi kedue liyane wong ngungkurake membelakangi ngungkurake dalam bersikap li ghairihi marang liyane wong. Kita saja tidak merasa apa-apa ketika orang lain mendapat kesusahan itu saja tidak baik kok. Sekarang kejadian ya kan, terjadi corona ini orang meninggal. Itu aja tidak ngerasa apa-apa itu saja tidak baik kok. Kudune paling tidak itu
Pemenang sing terkena sesuatu yang kurang baik itu seorang ulama misalkan. Awake dhewe kudu melu susah. Dikon susah. Ana ulama meninggal, kon susah. Lha ora wis disusah-susahno piye carane kowe susah? Kok sampai ra susah? Nauzubillah min dzalik. Wong kok ora susah ana kematian, berita kematian ulama. Itu tanda-tanda munafik sampai begitu. Saking nemene tanda-tanda munafik itu wong sing ora susah ana kematian seorang ulama. Ulama, ya kira orang biasa, ya paling tidak itu ada perasaan bela sungkawa lah di Fatihai, itu kan Fatihai. Kalau gelem Fatihai nak orang meninggal, meninggal dunia peristiwa Fatihah. Itu ganjaran kaya jenis wong ganjarane wong sing kabeh wong sing melu nyolati jenazah itu. Itu dalam rangka Nabi nuntun semacam itu sampai. Nah kok awake dhewe kok ana wong meninggal atau anu kok wis ora krasa apa-apa biasa-biasa kaya pitik meninggal. Jadi kita tidak merasa ada apa-apa. Itu saja kurang baik. Ya sing nemen sing hasud sing mau malah tambah seneng mati ya. Pitik ku aman. Pitik ku aman. Jadi ngelatih ngono itu butuhkan. Dalam agama itu intinya perasaan. Perasaan itu akan membawa adab kita di dalam mensikapi kita di dalam mengamalkan agama. Ndonga ya perasaane kudu sing piye. Ndonga ora duwe perasaan apa-apa. Iki jenenge dawuh Kanjeng Nabi la yaqbalullahu du'aan min qalbin ghafil. Gusti Allah ora bakal nampa donga saka sing ati sing lali. Ati lali itu ndak ada perasaan kekuduran itu ndak ada. Mati ini gimana deh? Ini kadang-kadang donga kok nadane nada koyo ya ora ndak suudon nanti wah dongane kira ora khusuk. Ya kadang-kadang donga iku tuh cara nadane ya nada sing donga. Kadang-kadang ibu-ibu donga dituntun sik karo gurune ustaze. Terus arep bar donga amin 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 amin. Sing nonton malah ustaze sik amin amin terus tadi donga. Ya kono amin amin. Ya kan ya bener gitu kita tidak tahu hatinya tapi kan setidak-tidaknya kok ngono ya mesti kan kurang iso kundur. Wayab khalulan bakhil sapa wong orang semacam itu selamanya dia seneng idbar membelakangi dalam arti sikap bertentangan dengan orang lain dan bakhil wa yabkhalulan bakhil wong binikmatillahi lan nikmati Allah ala ibadihi ngene pira-pira kawulane Allah. Jadi ora seneng nek wong liya entuk nikmat Allah. Kanahum kaya sune wong hasidin wong sing hasud. Kanahum ibad, kanahum kaya sune ibad. Iku ya khuduna padha ngalap sapa ibad mengambil dalika mengkono nikmat mimilki saking miliki wong. Jadi ana wong entuk nikmat iki kaya itu nikmat itu milik sebetulnya milik saya, diambil dia. Itu rasanya seperti itu. Dia wong hasud. Ya ide kadang-kadang seperti itu. Cuman mbok krasa mbok. Nek daerah krasa ya enak ora dilatih krasa ya akhirnya sama, kita juga sama. Kita katakan hasud, suudzon, tiara itu tiga hal itu yang paling selalu dibayang-bayangi orang hidup ini. Kon nanti sing apik terus ya. Malah apalagi berburuk perasaan. Makanya kita akan diperintahkan dengan Nabi sapa wonge esuk-esuk
kok duwe pikirannya ingin berbuat baik pada orang lain. Pagi-pagi dia sudah punya rencana baik untuk berbuat baik pada orang lain. Hari itu dia berkah hidupnya. Hari itu dia hidupnya dituntun Allah Ta'ala. Tapi esok kok mikir ke urusannya dewi, urusan problematik sendiri itu, hari itu Allah tidak akan cawe-cawe dengan dia bahasanya. Allah tidak akan ikut-ikutan. Sampai begitu hadis Nabi. Jadi wae dia kudu sing kepekaan itu butuh, tapi kadang-kadang sulitnya gitu. Melatih kepekaan. Armangan, kiringan, ya. Orang dari keluarga, lanang, lu ngomangan sak blang-blang. Belas sak kiringan sing omah. Mangane warung wah angger lu ngomangan warung sak enak-enak. Pikirannya ora pikiran, wah anakku ning omah mangan burung. Ora untuk termasuk duwe pikiran gawakno jajan anake. Lho itu luar biasa loh. Seorang ayah pergi, pulang itu membawakan oleh-oleh. Itu bukan masalah apa-apa. Itu bagian dari apa? Dari kita keterkaitan hati kita dengan keluarga. Jadi biasa anaknya bapak nih lunga mulai terus ya ora tahu sambut ya ora tahu nggo apa-apa. Ora tahu nggo buntelan apa-apa. Wah, nembokne apal. Apal itu. Perlu itu. Sedekah ora kudu wong. Ada nilai-nilai kebaikan itu sangat kadang-kadang tidak terasa sekecil apapun. Wa hadza utai mengkono tingkah sing perasaan semacam itu. Yuhibbul idhar wa yabkhalu bi nikmatillah dan seterusnya. Yubrimu. Iku laisa arana iku laha iku laisa arana iku lahu kedue hadza ora ana apa sababun sebab zahirun kang pertelo. Sikap semacam itu tidak ada sebab yang jelas illa khubtu to khobatu illa khobatun kejaba jember utawa elek kotor fin nafsi dalam atine kecuali hati yang kotor. Waradzalatun lan padha ino utawa kehinaan fit tab'in dalam watak yang hina. Nah, kan dalam keluarga dengan anak orang tua itu kan bocah mulai kecil itu kan dilatih. Nanti makanan nang no nduk duwe loro to kae kancane dikai beri supaya melatih perasaan ingin berbuat baik selalu pada orang lain. Orang anak kecil kan otomatis watak aslinya begitu. Duwe barang loro permen dua misalkan temennya ndak bawa dulu kita kancane duwe permen loro. Nah kalau ini dia pribadi ndak mungkin kecuali yang mana betul-betul memang punya kepekaan baik, tapi secara umum wis bakal kayak kancane. Lah orang tuanya ibune kancane kayak siji mungkin loro. Wah kayak nah itu namanya melatih kepekaan rasa. Wa mu'alajatuhu utai nandangi hadza untuk ngobati hadza iku syadidatun abot li'annahu karena khobatun fin nafsi tadi keburukan dalam nafsu iku khobatun kotoran reget fil jibillati dalam wataknya begitu. La'an aridin ora saking perkara kang anyar teko. Bukan sesuatu yang baru datang. Sifat-sifat baru bukan, tapi wataknya hatta yutasawwara hingga den bisa den gambarake atau den rupake, den gambarake apa zawaluhu ilange khobas. Bukan sesuatu yang
yang baru sehingga bisa digambarkan nak dilangi settingan enggak, karena itu mau wataknya manusia. Kemarin saya sebutkan itu jumudiyah, khirsiyah. Jumudiyah mengatakan dana khirsiyah kerakusan, kibir, syahwat, kesenangan yang berlebihan, kesombongan yang itu sifat papat itu paling parah manusia. Waqat yaksami ulan terkadang dadi kumpul apa ba'du hadhil asbabi setengah iki beberapa sebab. Waqat yaksami terkadang dadi kumpul apa ba'du hadhil asbabi setengah iki beberapa sebab au aksaruha tu akeh-akeh hadhil asbab. Au jami'uha terus kabeh hadhil asbab. Misalkan sebabnya ini ada sebab 4. Bisa jadi 4-4-nya itu ada pada diri kita. Wis elek atine, wis seneng dialem, hawane kudu merasa tinggi dibanding orang lain macam-macam. Lho kok cara Gus Muse kok aku mau ayat ini ayatnya munafik kok padha karo aku. Sifatku seperti itu lah. Cara bahasa Gus Muse. Bahasa aku mau ayat-ayat orang mukmin kok tidak ada dalam diri saya sifat semacam penyantun, lemah lembut, aku kok kasar. Itu merawedikan. Au jami'uha terus kabeh di asbab fi syakhsin ing dalam awa-awaan wahidin kang siji. Diri kita. Jangan-jangan kita 4 sebab ini ada pada diri kita. Ora guru siji sebab. Nah, siji sebab berarti sing liyane sik mendingan. Layak zumu mongko agung dadi agung fihi dalam syakhsin wahid. Apa al hasadu hasud bidzalika sebab mengkono yastami'u. Nek papat-papate kono ya berarti cara sifat munafik itu kan ada 3, ada sebagian ada 4. Ngomong bohong, dipercayai, khianat, janji ingkar. Itu bahasa Nabi kan nek ada salah satu dari itu 3 itu berarti kita ada sebagian dari sifat munafik. Sampai sebagian itu hilang dari kita. Nah, ya telu-telune ana kabeh wis murni munafik naudzubillah. Wayak walan kuat apa hasud kuwatan kelawan kekuatan. Untuk jadi kuat apa hasud kuwatan kan kekuatan layak diru kang ora kuwasa sapa wong layak diru kang ora kuwasa sapa wong ma'ahasartane kekuatannya hasud. Empat-empatnya sifat tanda-tanda itu sudah ada pada dirinya. Sehingga dia tidak mampu ma'ahasartane kuat alal ikhfa'i ngetase nyamarake. Ingatasi nyamarake. Nah, itu munculnya kadang-kadang hati itu loh apa? Nafsu itu loh gawe odo-odo liyane. Odo-odo itu maksudnya buat alasan. Kiai lah, Cara kiai di ana wong sing ora seneng. Ini minyak kiai padha karo minyak Islam. Wah, malah nggowo Islam. Memang Islam. Dia Islam. Minyak kiai padha karo minyak Islam. Misalnya kiai kan nyebar ke agama Islam, minyak kiai padha karo minyak Islam. Berarti kan membawa agama itu, nyata agama. Padahal nek sing diunek-uneke wong liya dia malah seneng kapok kowe. Berarti nek dia diunek gayane alasan agama, padahal orang lain yang dibenci orang lain kapok kowe. Jadi punya alasan saja nafsu ini untuk mencari perlindungan. Layak biru mahalat ikhfa wal mujamalati lan bagusake. Mujamalah bagusake.
bagus-bagusake. Ngapiki itu nutupi ngapiki ya sulit karena saking kuatnya hasudnya. Bal yantahiku bali dadi rusak apa hijabul mujamalati aling-alingi atau penghalangi mujamalah. Jadi hilang aling mujamalah hilang wis ketok kasare lah cara wong ketok kasare. Ketok kasare. Cara wong apa ora seneng itu ngamuk sak ngamuk-ngamuke. Padahal orang marah itu kan ekspresi diantaranya kan juga karena ekspresi hasudnya itu. Loh, cara mbah soleh. Ciri-ciri kiai cara ulama sing apik tenan. Di antara sifatnya itu tidak bengis bahasanya bahasa atine ora bengis. Bengis itu ya ana dia seakan-akan tuh marahnya meletup-letup dengan orang itu rasanya orang duwe rasa sayang, bengis. Ya rasanya mungkin merasa dihinakan dan sebagainya macam-macam. Watadharu watudhiru untuk tadharu jadi pertelok apa ada waktu nyatu memusuhi bil mukasyafati kelawan mukasyafah terbuka lawan mukasyafah lan den buka. Jadi kebenciannya itu nampak ya selasa ora tadi ngaling-aling ora isin-isinan. A'adzana muga-muga ngreksa ing kita sapa al-Maula Allah kang dadi bendoro min dalika saking mengkono hasud bilutfihi kelawan sifat welase Allah wa karamihi lan sifat kemuliaanane Allah. Bab dawa itu bab mertelake dawa obat alladzi rupane dawa yungfi kang bisa ngilangake nafekake ngilangake apa ladzi maradul hasadi ing penyakit hasud anil qalbi saking ati. Obat mengobati hasud. Ilam rasul ana hasad hasud iku minal amradi saking pira-pira penyakit al azimati kang agung lil qulubi kedue pira-pira ati. Penyakit yang azimah wala tudawalan ora kena den tambani apa amradul qulubi pira-pira penyakit ati illa bil ilmi kejaba ilmu wal amali lan amal. Kadang yo kita sebenarnya hanya melihat apa isyarat-isyarat. Wong ngrungokke pengajian atau mungkin ceramah, mungkin TV, mungkin atau rekaman apa. Ketika membahas tentang kok ora seneng mendengarkan, oh berarti kadang-kadang kita ada tanda-tanda berarti kita ndak cara isine penyakit awake dhewe iki ra krasa. Jadi karena kita butuh ilmu, butuh keterangan. Illa bil ilmi kejaba ilmu wal amali lan amal. Wal ilmu ta ilmu an-nafi'u kang manfaat lima radil hasadi kedue penyakit hasud. Maradun penyakit, maridun wonge orang yang sakit. Lima radil hasadi kedue penyakit hasud. Ilmu yang bermanfaat untuk penyakit hasud huwa ya ilmu iku anta'rifa. Yen to ngaweruhi sira tahqiqon kan nyatakake tolong ngerti sing ngasik nyoto pengertian pemahaman yang sampai yakin benar tahqiq nyoto yen anal hasada ngerti yen anal hasada sakjane hasud iku dororun bahayani
beresiko alaika ing atas sira fid dunya ing dalem dunya wa dini lan agama. Ya lewat kita mungkin baca orang-orang yang bagaimana akibat orang-orang yang buru perangainya, orang-orang yang hasud ini. Semakin menambah pemahaman, keyakinan. Wa annahu lan sak temen kelakuan iku la dororo ora ana doror iku mujud, ora ana bahaya iku mujud fihi ing dalem hasud. Alal mahsudi ngethe wong kang den hasuti. Sementara orang yang kita hasuti itu orang yang santai-santai aja, tenang-tenang saja. Tidak ada pengaruh apa-apa, tidak ada doror. Resiko fiduni fidinan dalam dunia, wadinilan agama. Ya, tanggane itu sepeda motor, aja bingung melayu di rumah nu melokam lakuin pawon gitu. Kenapa Pak nih? Ini kan ngedun ke udah. Orang kata udah. Ya napa mang? Ngono santai-santai seneng awake dhewe kok bingung le. Kukar-kukur. Tanda-tanda gejala-gejala ini kan. Balian tapi balik ngalam manfaat sebab al maksud bi sebab hasud. Bi sebab hasud ngalam manfaat fihi ma ing dalem dunya lan agama. Secara agama mungkin orang hasud kadang-kadang terus malah jadi ngerasani malah beneran atau sing dirasani itu ganjarane itu transfer pahala. Mono ceritane saya mungkin pernah cerita belum ya, Syed Muhammad Al-Maliki sekarang Allah yarhamnya meninggal. Kan guru-guru kayak guru-guru orang Indonesia termasuk Mbah Maimun itu kan dulu bergurunya ke sana juga di Mekah sana yang sudah meninggal. Itu katanya pernah dibenci orang sampai berita-berita bohongnya luar biasa. Beliau tiba-tiba datang ke tempat orang itu didatangi dengan bawakan uang ke duit saya kayak. Nah, sampai supirnya itu tidak tahu ini rumah siapa. Terus pokoknya takut diantar sana. Ternyata beliau tahu rumahnya. Bahasa wong sing di duit ini tidak paham. Tiba-tiba dia merosot. Jangan-jangan ini Syed Muhammad. Loh, Anda Syed Muhammad. Ternyata sing dibenci, sing diunek-unekno malah teko duit. Akhirnya malah orangnya nangis dan menyadari kesalahannya. Itu orang-orang yang hatinya itu macam itu ya. Jadi kelemahan itu kebaikan hati bukan merupakan kelemahan. Wa mahma araf ta'ala semangsane wis ngerti sira hadza ing iki bahayane hasad al hasadu dararun. Hadza ing kim dararul hasadi ing iki bahayane hasad. Ketika kamu sudah tahu bahaya hasud an basiratin saking peningan hati, sudah hatimu sudah punya pandangan terhadap buruknya hasud. Walam takun hare ora ana walam takun hare ora ana sira iku aduwa nafsika. Ora ana sira iku aduwa nafsika nyatru nafsu sira, memusuhi nafsu sira. Artinya bisa menerima basirahnya itu pemahaman itu. Wasadi qa'adwika lan benerake utawa ngancani musuh sira. Benerake musuh sira. Faraqta
mongko bisa jawabane mahma. Farokta mongko bisa misai sira al hasada ing hasud. Artinya kita sudah tahu tentang bahaya hasud. Tapi ketika kita punya pemahaman bahaya hasud, kita tidak memusuhi nafsu kita. Berarti bab nafsu kan bab ati itu bolak-balik. Kadang-kadang ora iso ngene. Ngomong dhewe. Nah kok kita itu tidak memusuhi nafsu kita ketika sudah kita paham, berarti kita ada kesadaran. Farok tal hasada mongko bisa misai al hasada yang hasud la mahalata hale mesti. Jadi artinya butuh pemahaman yang diyakini. Kadang-kadang ada pemahaman tapi tidak diyakini, ngerti nek hasud elek, tapi selalu hasud. Karena apa? Tidak diyakini bahwa itu perkara sing elek. Cara ngerti nak barang apik tapi ora gelem kon. Wa amma kaunuhana pun utawi anane hasud iku dororon bahayani, melarati. Alaika ing atase sira bidini dalam agama. Adapun resikonya hasud padamu di dalam masalah agama iku fahuwa mongko utawi kaunuhu dororon. Nah, mengerti bahasa bahaya atau resikone iku ana fahuwa mongko temungkono kaunuhu dororon. Iku ana kasak temen sira bil hasadi kelan hasud. Ketahuilah bahwa dengan hasud itu kamu sebenarnya iku sahotta bendu siroto sengit siro. Muring sengit tidak menyukai qada Allahi ing qada'i Allah, putusannya Allah. Si A diberi kenikmatan Allah Ta'ala itu berarti putusan Allah. Kok kita tidak suka, berarti kita marah dengan putusan Allah. Kita membenci qada Allah. Wa karihta lan sengit sira nikmatahu ing nikmate Allah. Allati rupane nikmat qasamaha kang andum sapa Allah ing lati utawa ing nikmat baina ibadi dalam antarane pira-pira kawulane Allah. Wa adlahu lan keadilane Allah. Ditingkatke meneh. Kamu sengit putusan Allah, qada Allah. Kamu tidak suka nikmat Allah yang diberikan pada orang lain. Kamu juga tidak suka dengan keadilan Allah, adlahu. Keadilan Allah alladzi rabbana adlu aqamahu kang ngedekake, jumenengake, menegakkan sapa Allah ing adlu, ing keadilan fi mulkihi dalam keratone Allah, di dalam kerajaan Allah. Bi khaufihi hukmihi kelawan samare hikmati, samare hikmah Allah. Ada hikmah yang tersimpan. Allah adil, ada hikmah yang tersimpan dari setiap keadilan Allah. Fastangkarta mongko milang-milang atau mongko ingkar sira. Mongko amrih ingkar sira. Ingkar tidak mengakui zalika mengkono adluhu sifat adil Allah. Wastabsya'tahu istabsya'tahu lan milang-milang Allah sira ing zalik. Wa milang-milang Allah milang-milang sira ing zalik. Jadi tidak ridho, ora ridho putusannya Allah, tidak suka dengan nikmat Allah yang dibagikan pada orang lain, dan juga keadilan Allah. Kalau zaman Kanjeng Nabi itu masuk hadis itu hadisan itu. Hadis dia termasuk dalile hadis yang menunjukkan tentang mulai munculnya paham-paham keras itu. Zaman Nabi itu pernah ada seseorang pada zaman itu. Dzulkhuwaisirah. Itu dia datang kepada Nabi. Ketika Nabi membagikan
rampasan perang itu. Orang itu nyeletuk, Muhammad yang adil. Wah, gaya wajah Nabi dikokon adil. Muhammad yang adil. Nabi jawab, Ilham adil, fama ya'dil. Loh, nek aku menganggap ora adil, sapa sing luwih adil dibanding saya? Wajah Nabi loh. Ya memang wajah Nabi itu seakan-akan. Contohnya ya, Nabi itu pernah satu ketika itu orang-orang yang dekat dengan Nabi, orang-orang yang selama bertahun-tahun sudah berjuang bersama Nabi, itu waktu ada bagian ghanimah rampasan perang, itu mereka tidak diberi, umum diberi sedikit, tapi yang diberi banyak itu malah orang-orang pendatang yang masih baru-baru. Nah kan, ya memang secara akal koyo-koyo, lu sing berjuang bersama lama-lama, tidak diberi apa-apa. Malah sing anyar-anyar tidak yakeh. Itu kan berarti ketidakadilan. Wah, pikirannya. Ya, semacam itu. Padahal yang dipakai Nabi adalah cara logikanya logika akhirat. Lah wong wis berjuang apik kok penghormatannya kok hanya dengan sekedar diberi harta, itu kan malah mengecilkan perjuangan kan begitu. Cara kanjeng Nabi, wong sing berjuang lama itu justru tidak beri supaya dia benar-benar berjuang lillahi ta'ala, ora karena golek bondo. Nah, orang yang baru-baru diberi banyak itu, ya tujuannya biar mereka lebih tertarik untuk mau berjuang lebih baik. Oh, Gus kanjeng Nabi ki apik, anakku berjuang. Ya karena mereka masih baru. Melalui dewi kalau kita ini makanya kalau cara untuk mencari hal kebaikan yang lebih baik, jangan dikompensasi dengan harta benda. Ojo dikompensasi harta benda. Terus jadi panitia. Mau panitia malah rak komanono apa. Oh, berarti kowe golek golek jatah. Kalau bar masjid, bar makanan ya. Aku pengurus orang itu. Lho pengurusnya jaluk makanan nasi bungkus. Kepengurusannya kok ditukar dengan hanya sekedar nasi bungkus. Nah, jadi waktu itu ada orang bilang begitu. Kamu yang adil Muhammad. Loh, ilham adil pamanya. Nah, aku rasa adil siapa sing adil? Dia orang itu pergi. Ya, satu Nabi dawuh. Dari orang ini nanti akan muncul dari sulbi itu keturunannya akan muncul orang-orang semacam itu. Itu munculnya garis keras itu. Jadi orang-orang garis keras dimulai dari sejak Nabi sudah ada bibitnya itu. Nah, terus keturunan sampai banyak. Jadi bahasa Nabi sampai panjang itu hadisnya. Iman Islamnya itu tidak dia iman, dia Islam. Tapi keimanan itu tidak orang dengan mudah keluar dari kerongkongannya. Nabi menggambarkan ibarat anak panah yang keluar dari busurnya. Secepat itu hilangnya iman. Karena apa? Misalkan ya contohnya dia iman, dia sholat, tapi menganggap Nabi tidak benar, itu kan menghilangkan keimanan otomatis. Loh, kanjeng Nabi udah anggap orang adil, berarti sudah tidak percaya dengan Nabi. Tidak percaya otomatis hilang imannya. Walaupun dia masih sholat, tapi dia bisa disebut orang yang hilang iman karena dia tidak percaya dengan Nabi. Itu nyamari kan itu. Bahasanya resikonya orang-orang keras. Ngafirke wong, kanjeng Nabi dawuh, wong ngafirke wong, hanya ada dua kemungkinan. Nek sing diomongi ngafirke memang ternyata dia kafir, ya sudah, tidak apa-apa. Artinya dia tidak kehilangan keimanannya, kekafirannya, keislamannya. Tapi kalau sing diomongi itu ternyata orangnya orang beriman dan Islam, kafir itu akan kembali pada dirinya. Kan resiko itu. Yang orang-orang macam itu kan tidak pernah dibayangkan. Jadi hati-hati masalah urusan. Ya, kita para ulama itu ngopeni ke ahli sunnah wal jamaah kita kan luar biasa. Wa hadhihi utaiki tingkah
istangkarta itu keingkaran kita terhadap putusan Allah, qada Allah, nikmat Allah, keadilan Allah iku jinayatun luka atau gawe Allah, perbuatan melukai cara istilah jinayah, melukai. Fi hadqatit tauhid, dalam hadqa itu ibarat mata itu hitamnya mata, melengi mata apa jenenge lensa melangi tauhid, punjeri tauhid akan merusak, melukai dasar ketauhidan. Cara makna terjemah makna muradnya ngono. Khatqati tauhid dalam melangi tauhid, punjeri tauhid. Wa qadan lan kotoran reget fi ainil imani dalam meripat iman. Iman yang digambarkan mata itu ibarat kotoran yang menempel di mata kita. Wa nahika lan nyukupi sira. Wa nahika lan nyukupi sira. Wanahika lan nyukupi ing sira bihima kal sebab mengkono niku jinayatun fi hadqati tauhid dan qada fi ainil iman. Hanya cukuplah bagi kamu apane jinayatan luka utawa apane jinayatan penggawe Allah, tindakan buruk ala dini agama. Itu termasuk bahasa nahika itu maqam ta'ajjub dan istidham. Cara istilah gini, wis rasah golek perkara liya cukup dua itu sebagai kerusakan yang besar terhadap agama kita. Maksudnya saking duduhno keduanya itu merupakan perbuatan yang dianggap sangat besar dalam hal agama. Maqam ta'ajjub wal istidham. Cara wong masyarakat misalkan wis rasa kangen-kangen kapan ana wong kuwi sudah dia akan masyarakat menjadi rusak lho, nuduhno orang itu menjadi orang yang menjadi pusat kerusakan itu lho. Kuwi nek ana wong kuwi mesti masyarakat rusak lho, berarti nuduhno nek wong iku dadi pusat kerusakan. Dengan dua sifat ini maka wis cukuplah kerusakan agama itu kan terjadi ya. Intinya di situ. Waqat angdo fala temanus Waqat angdafal antamus kumpul ila dalika mengkono jinayah. Apa annaka sak temen sira iku farokta misai sira. Cek ditambah meneh kerusakan itu dengan menjauhnya kita. Farokta annaka farokta misai sira auliya'ahu anhune ya. Auliya'ahu Quran anhune. Auliya'ahu berapa kekasih Allah wa anbiya'ahu dan berapa nabi Allah fi hubbihim dalam cintane auliya dan anbiya cinta al khaira ing kebagusan li ibadi maring berapa kawulane Allah. Wis awake dhewe elek, awake dhewe mesti berarti berbeda pandangan dengan para kekasih Allah maupun nabi-nabi Allah yang cinta kebaikan. Wa syaraq talan barengi sira iblis ing iblis naudzubillah wal kufar lan berapun kafir fi mahabbatihim in dalam cinta atau senenge iblis lan kufar in dalam senenge iblis lan wong-wong kafir seneng lil mukminina kedue para mukmin seneng al balaya ing pira-pira baliyah pira-pira coba. Iblis dan orang kafir senang kalau orang mukmin mendapat cobaan wa zawalan ni'amilan ilange pira-pira nikmat. Jadi kita membantu iblis tapi malah menjauhkan dari para kekasih Allah. Wa hadhihi khaba'ithu fi qalbi wallahu a'lam.